Doa Ibu Gembala tadi mengagetkan saya. Ingat salah satu kalimatnya, Tuhan buatlah sesuatu yang beda, yang dahsyat. Juga kecokal. Dan itu betul, Tuhan dengar doa itu. Saudara, ada hal yang sangat penting. Bahkan kalau kita nanti melihat isi Alkitab, akan melihat bahwa ini penting. Dan justru ini yang dilupakan oleh banyak gereja. Saya beri pertanyaan dulu kepada saudara. Kebaktian saja, pelayanan saja, yang dilihat orang, aktif bukan? Wih, orang itu hebat. Hari ini saya mau yakinkan kepada saudara. Jangan pernah melihat seorang, baik itu orang Kristen, hamba Tuhan, itu waktu lagi melayani. Jangan. Melihat orang Kristen, melihat hamba Tuhan itu dalam hidup sehari-harinya. Dan hidup sehari-hari itu bukan di mall, bukan di stasiun. Di mana? Coffee shop. Bukan. Di rumah. Betul tidak? Di rumah. Konsep ini yang saya pakai sampai hari ini. Sampai tadi malam waktu Pak Rudi telepon istri saya, dia lagi dari Papua. Ada istrinya Pak Rudi, Bu Jenny. Ada salah satu penatua Pak Along dengan istrinya juga. Sebelum telepon terus tanya, karena Pak Rudi pernah ke Nabire, pernah tinggal. Jadi kemudian masih Cik Luis nggak sendiri, enggak, selalu ada orang. Di rumah kami itu selalu ada orang yang tinggal. Dari dulu saya nggak suka sendirian. Supaya mereka itu bisa melihat bagaimana kehidupan kami. Nah saudara, karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu jauh lebih penting daripada aktivitas kegerejaan kita. Setuju saya ngomongin? Kalau kehadiran Tuhan tidak nyata dalam hidup kita, lalu kita melayani, maaf saya berkata, kita pasti munafik. Setuju tidak? Setuju. Percaya tidak ada hamba Tuhan habis berkelahi dengan istrinya itu masih bisa khotbah? Loh kok enggak jawabnya gimana? Bisa. Karena dipaksa. Jatahnya dia khotbah kok. Loh ya toh? Tapi akhirnya khotbahnya jadi munafik. Apa yang mau disampaikan? Kalau kita baca di Yakobus pasal 3, nanti di rumah enggak usah sekarang ya. Dari ayat 1, itu satu-satunya buku di dunia, ya, satu-satunya buku di dunia yang membahas tentang lidah. Saudara cobalah baca buku apa saja, nggak ada ngomong tentang lidah. Ngapain lidah diomongin? Tapi Yakobus 3 itu menulis tentang lidah. Ayat 1 yang mulai. Nah, salah satu intinya dari pasal 3 kitab Yakobus adalah tidak mungkin satu sumber keluar dua mata air. Masih ingat ayat itu? Ya. Kalau satu sumber, ya satu mata air. Di situ digambarkan, nggak mungkin satu sumber, tapi airnya keluar dua, satu pahit, satu manis. Istilahnya begitu, nggak mungkin. Nah, saya memperhatikan pasal itu baik-baik. Kalau kita sedang jengkel itu di mana? Di hati atau di perut? Di hati. Itu sumbernya, gerundel. Maka nggak mungkin keluar dua aliran. Kalau kita lagi khotbah misalnya. Kalau khotbah kan istilahnya di situ air manis bukan? Khotbah kok. Tapi sumbernya apa tadi? Pahit. Karena lagi marah, lagi jengkel kok di rumah. Percayalah, Ivan, please come here. Thank you for coming here. Saudara, ya, ini penting. Hamba Tuhan salah satu letak kekuatan dan kekuasaannya itu di lidahnya. Jawab ya atau tidak? Karena kita ngomong, kita ngajar. Nah, hamba-hamba Tuhan yang doa puasanya hebat, baca bukunya, thank you Ivan, we love you all. We all love you. Oke? Dengarkan, hamba Tuhan yang hebat khotbahnya, baca buku, belajar buku rohani, dengar khotbah hamba-hamba Tuhan, luar biasa. Mujizatnya boleh terjadi dalam pelayanannya. Tapi kalau hatinya tidak beres, maka khotbahnya nggak akan ada kuasa. Betul? Karena nggak beres. Nah, ini yang kita harus tahu dalam hidup kita. Maka itu nanti kalau sempat, kita semua hafal Matius 7 bukan? Tuhan Yesus pernah berkata bahwa pada hari terakhir
Ada orang-orang datang kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah buat mujizat demi namamu? Aku mengusir setan demi namamu, aku bernubuat demi namamu. Sekarang ngeri loh yang Yesus katakan. Enyalah kamu, diusir loh, bukan pergi. Enya dengan pergi itu beda. Enyalah kamu, para pembuat kejahatan. Betul nggak kata itu? Itu saya takut. Loh, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, membuat mujizat demi nama Yesus, disebut pembuat kejahatan. Saya meneliti firman itu. Kenapa? Sebab aku tidak mengenal kamu. Nah, kata mengenal di situ adalah intimacy. Kata intimacy itu hubungan suami istri. Nah, dari situ saya belajar kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu jauh lebih penting dari semua aktivitas pelayanan kita. Kok nggak ada yang berkata amin? Amin. Nah, sekarang ini yang saya katakan tadi, gereja tidak bahas ini. Kita hanya diminta secara umum untuk kelihatan aktif, kelihatan baik waktu di Sunday service. Tapi di rumah bagaimana? Maka itu saya senang belajar dari anak-anak. Maaf ya kalau ada yang pernah ngalami, ini cuma contoh. Kan saya nggak kenal saudara semuanya. Ini cuma contoh. Kalau ada yang kena, ya yuk bertobatlah gitu. Suatu hari papa mama bilang pada anak-anak, ini yang masih kecil-kecil, yang di bawah 10 tahun. Besok ada tamu dan nginap di rumah. Please behave ya, yang sopan ya, nggak boleh ribut-ribut. Ternyata tamunya lebih dari 3 hari. Percaya nggak? Hari ketiga anak-anak akan tanya, Mam, kapan tamunya pulang? Apa arti pertanyaan itu? Nah, cepat jawab, apa arti? Yang sudah punya anak pasti tahu itu. Apa arti pertanyaan itu, cepetan. Katanya harus pulang kamu berantem. Bukan, itu terlalu panjang, sederhana saja. Ya, bukan alasannya. Bebas. Ternyata anak-anak adalah manusia yang tidak suka kemunafikan. Catat ini baik-baik. Anak-anak tidak suka hipokrit. Anak-anak itu tulus apa adanya. Maka itu salah satu mimik wajah dari anak-anak yang saya paling suka. Kalau mereka itu bohong. Ngerti nggak? Yang punya anak pasti tahu. Kalau anak-anak itu bohong, wajahnya bicara apa? Itu saya gemes gitu, kamu itu. Loh, ngerti nggak pertanyaan saya ini? Kok kayak nggak punya anak aja orang-orang ini? Apa ayo? Bagaimana kalau anak-anak bohong? Wajahnya bagaimana? Bukan takut. Nggak, lupa kalau saya punya anak. Belum punya anak saya. Oh, belum punya. Oh, pantas kalau begitu. Bukan takut. Ayo, bagaimana wajah anak-anak waktu masih kecil kalau dia bohong? Enggak loh, Ma. Enggak loh. Tidak. Ngerti nggak maksud saya itu? Menunjukkan apa wajahnya? Dia ngaku aku ini bohong. Itu anak-anak, saudara. Maka itu anak-anak paling tidak suka pakaian pesta. Nah, maka itu saya tuh marah kalau ada orang tua memaksa anaknya pakai pakaian pesta. Sampai digandeng, wih kasih Cinderella ya, aduh cantik tuh, kalau pangeran apa. Tahu nggak, mereka tuh menderita, gatal sebabnya. Lo tahu nggak, pakaian pesta itu paling nggak enak loh, jawab. Maka itu anak-anak yang pakai pakaian pesta nggak berumur 2 jam, copot semua sudah. Betul? Maka itu satu-satunya cara untuk mereka bisa bebas dari penderitaan pesta. Kata ini, pulang Ma, pulang. Kalau di pesta anak-anak sudah berkata pulang, walaupun kita tujuh itu balonnya bagus, wih permennya ini, rotinya, itu musiknya, terpengaruh. Pokoknya pulang, nggak mau tahu. Nah, yang celaka kalau mamanya hobi pesta. Nah, kenapa anak-anak minta pulang? Karena logika kita, kalau mereka pulang berarti capek tuh, terus tidur. Faktanya main lagi, tinggal pakai celana kolor saja. Lompat sana, lompat sini. Sebetulnya mereka berkata, Ma terima kasih ya, aku merdeka sekarang. Orang dewasa kalau tidur pakai pakaian pesta, itu pasti karena satu di antara dua. Dia sedang mabuk atau dia mayat.
Loh, renungan baik-baik ini. Enggak lucu kita tidur pakai pakaian pesta, enggak bisa tidur. Setuju? Saya dapat teori ini bukan karena buku, tapi karena Tuhan Yesus mengajar, belajarlah kepada anak-anak. Saya tuh suka meneliti anak-anak. Lihat mereka itu senang sekali. Itulah anak-anak itu luar biasa. Catat ya, satu-satunya hal yang belum menikah, yang belum punya anak, ingat ini. Satu-satunya hal yang menyebabkan anak-anak tidak respect kepada papa mama, bukan karena papanya kurang maco badannya, atau kumis papanya kurang tebal, itu bukan. Yang membuat anak-anak tidak respect, kalau kita ini munafik. Contoh kecil aja. Jadi yang punya pengalaman setelah anak itu teenager, ya 15 tahun ke atas, kalau kita ada pesta, atau kita ke gereja, atau kita ke acara-acara resmi, ada undangan party atau apa, terus kita ajak mereka tidak mau, jangan dibentak, jangan dimarahi, mereka makin sakit. Kenapa mereka tidak mau? Ini rahasia. Sekian puluh tahun saya buat research tentang pemberontakan anak-anak kepada orang tua. Ternyata gara-gara ini. Kalau papa mama main sandiwara, hipokrit. Kalau di rumah, berantemnya luar biasa. Anak-anak melihat kalau papa bicara pada mama, kalau mama bicara pada papa, nggak pernah panjang, pendek, tapi nusuk. Anak merasa. Tapi kalau mau ke gereja, kalau mau ke pesta, sok rukun, akrab, gandengan. Saya mau katakan kepada saudara, disitulah pemberontakan, rebellious itu dimulai. Mereka nggak suka. Saudara, sekian puluh tahun saya jadi hamba Tuhan. Tahun ini saya 44 tahun saya jadi hamba Tuhan. Semua anak pendeta yang tidak mau dengar khotbah bapaknya sendiri, itu karena satu hal ini. Waktu bapaknya khotbah di mimbar, kelakuannya dengan di rumah itu beda. Kira-kira kalau kita jadi anak-anak pendeta kayak gitu, mau gak dengar khotbah papa kita sendiri? Nah, maka itu di rumah ini penting. Saya sering bertanya begini, menurut saudara, di rumah atau di gereja kita bisa munafik? Restoran bisa berantem juga kok. Saya pernah ketemu suami saya berantem di restoran. Di gereja orang bisa munafik. Di rumah nggak lucu mau munafik sama siapa. Betul? Maka itu anak-anak itu mau kita jujur. Di rumah dan di luar rumah itu sama. Oke, kita lanjut. Ternyata ketidakhadiran Tuhan dalam hidup kita, ternyata Tuhan tidak bisa hadir di hidup kita, itu cuma karena satu hal, bukan dua, bukan tiga. Dan ini yang dirusak oleh iblis. Iblis, setan tahu bahwa triggernya untuk merusak kehadiran Tuhan dalam hidup kita cuma satu nih, gak ada yang lain. Kita buka Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Maka itu mari kita jujur terhadap diri sendiri, terhadap pasangan kita, suami istri kita jujur, saudara. Ibrani 12 ayat 14. Yang tidak hafal Alkitab bisa catat saja. Evan pengen tahu juga bahasa Inggris? Coba tunjukin Pak Jimmy, temenin ya. Ada bahasa Inggris ya supaya Evan juga bisa tahu. 12 ayat 14. Pak Jimmy ada bahasa Inggrisnya, bisa kasih dia. Evan ada. Udah? Oh, dua ibu ini kemana? Ibu Gembala sama siapa ini? Ibu siapa ini? Tolong dibaca. Yang sudah dapat. Rudi pakai terjemahan apa? Bahasa apa? Terserah. Mau NLT boleh? Oke, ya. Yang kuat ya Rud. Atau pakai mikrofon supaya dengar. 12 ayat 14. Hebrews 12 verse 14. Work at living in peace with everyone. With everyone. Work in living in peace, ya. Terus? And work at living a holy life. Ya. For those who are not holy will not see the Lord. Ya. Nah, kata holy saya mau ganti peace juga. Jadi kalau hidup tanpa perdamaian dengan semua orang, catat, tanpa perdamaian dengan semua orang. Kenapa itu? Kenapa?
Anak orang Korea tuh. Nggak apa-apa biar. Dengar ya, ini penting. Kenapa Ruth? Derby bagus. Interview. Oke, coba. Pursue peace Nah, pursue. with all and the holiness without which is one shall see not the Lord. Ya. Ya, itu sama dengan bahasa Indonesia pursue. Berusahalah hidup damai dengan berapa orang? Ayo, berapa orang? Istri suami itu orang atau bukan? Orang. Nah. Hah? Leni, bertobat kamu kawin sama orang-orangan. Awas Len. Jadi ayat ini yang dipakai oleh iblis untuk Tuhan tidak bisa hadir di hidup kita. Pursue peace. King James bagus. Ya, apa itu coba Pak Jimmy? Follow peace with all men. coba baca lagi ya. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see that the Lord. Iya. Saudara, saya ambil kalimat terakhir. Kalau kita tidak bisa melihat Tuhan, bisa ketemu Tuhan nggak? Nah, yuk, bisa ketemu nggak? Ngelihat aja nggak bisa, apalagi ketemu. Nah, inilah yang dipakai oleh si jahat untuk tidak menghadirkan Tuhan di hidup kita. Ketika kita nggak mau pursue, nggak mau berusaha untuk berdamai dengan semua orang. Maaf, berapa banyak dalam keluarga kita dengar ada suami atau istri ngomong begini. Heran aku ini. Kenapa aku gampang ngampuni orang lain, tapi ngampuni suamiku, ngampuni istriku ini susahnya luar biasa. Pernah dengar ada orang ngomong begitu? Ya diri kita sendiri pernah ngomong itulah, pura-pura aja nih. Semua kita yang sudah menikah pasti pernah ngalami ini. Betul? Kadang-kadang pasangan kita bisa jengkelin, betul. Ada atau tidak? Nah, pura-pura ini. Nah, setelah tahu ayat ini saya jaga hati saya. Saudara, penting. Without that, tanpa perdamaian dengan semua orang, kita nggak bisa ngelihat Tuhan. Nah, kalau di rumah nggak bisa ngelihat Tuhan, karena kita nggak berdamai dengan orang satu rumah, terus kita keluar pelayanan. Bahasa Indonesia bagus. Kalau bukan Tuhan yang beserta kita, kalau bukan Tuhan yang hadir di hidup kita, kalau bukan Tuhan yang kita bawa di hidup kita, maka yang muncul, coba Tuhan dibalik jadi hantu. Nah itu dia. Dan ini jelas sekali. Ingat ya, belum marah, belum. Sebelum marah muncul apa dulu? Kecil kali. Ivan, where are you? Ayo, sebelum marah muncul apa dulu? Ivan, where are you? We love you, Ivan. We want you to sit there. Thank you. Ayo, sebelum marah ada hal kecil. Kalau saya nggak berkata adiknya marah itu apa? Adik bungsunya marah itu apa? Kecewa, kesal, jengkel. Jadi jangan bilang marah dulu. Jengkel saja, kesal saja. Itu kita nggak berdamai. Buktinya apa? Oh, Tuhan Yesus ngajarnya bagus. Satu-satunya tanda bahwa kita sudah berdamai dengan orang itu Tuhan Yesus yang ngajar. Yaitu kita bisa makan bersama dengan dia. Saudara, tidak ada manusia di dunia yang pernah memberikan konsep ini. Bahwa mengampuni seseorang, berdamai, make peace with one another, ya, itu cuma satu tandanya. Bahwa kita bisa makan bersama dengan dia. Saya tanya, suami istri ini, ayo jujur. Kalau kita sedang jengkel dengan pasangan kita, bisa nggak duduk makan bareng? Ayo jawab, bisa nggak duduk makan bareng? Nggak bisa. Karena lagi jengkel. Nah, terus kita tidak menyelesaikan, tidak berdamai. Lalu kita keluar rumah, pelayanan, katanya. Ini munafik, saudara. Bagaimana yang dekat kamu aja kamu gak berdamai? Bukankah semua berita firman adalah berita damai? Betul? Lalu apa yang terjadi kalau si pembawa damai gak berdamai? Lu ngerti gak pertanyaannya? Ini yang buat Tuhan gak bisa hadir di keluarga kita. Pokoknya kalau Tuhan tidak bisa hadir di keluarga kita,
Berarti Tuhan pun tidak akan ada waktu kita keluar dari rumah. Termasuk kalau kita melayani, nggak akan. Saudara, ini konsep penting. Oke. Apa yang terjadi kalau kita nggak berdamai? Kita buka Efesus 4 ayat 26. Oke, semua terjemahan boleh dibaca yang ada. Efesus 4 ayat 26. Tuhan ampuni kami. Ternyata kamilah yang membuat Tuhan tidak hadir di hidup kami. Ketika kami tidak mau berdamai, ampuni kami hari ini. Dalam nama Yesus. Efesus 4 ayat 6, ayat 26. Silakan, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, siapa aja. 4 ayat 26, Efesus. Apabila kamu menjadi marah, Ya. janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum kadar amarahmu. Nah, kalau di Australia summer paling enak marah, panjang sudah. Karena summer jam berapa? Matahari baru terbenam. Jam 8.30, 8.30. Oh, paling enak itu kalau winter celaka. Aduh, cepat berdamai. King James-nya Pak Jimmy menarik. Be ye angry. and Stop sin dulu. Be ye angry. Jadi Tuhan itu nyuruh marah. Marahlah kamu. Wih, hebat sekali. Ada seorang psikolog di sini. Ada seorang psikiater. Baca buku-buku psikologi. Ini ayat dipakai. Saudara, ternyata orang yang marah tidak dikeluarkan. Itu jadi penyakit. Dan Efesus 4 ini untuk husband and wife. Jadi papa di surga menyuruh yang sudah menikah sering marah. Wih, enak sekali. Be ye angry. Itu untuk suami sini. Saudara pulang baca Efesus 4. Tapi sore damai. Nah, kalau saudara pelajari tensesnya Efesus 4 ayat 26 itu present continuous tense. Keren. Tak tahu artinya. Ayo, artinya tahu tidak? Present continuous tense. Jadi tiap hari marahlah tanpa batas. Tapi sore damai. Sore berdamai. Kenapa? Ini yang luar biasa. Saya kagum pada Bapa di surga. Jadi pagi ribut, silakan. Ini sudah mulai terbenam ya, sorry ya. Matahari sudah pesanku sudah. Sorry ya, aduh ampuni aku maaf suami istri. Silakan gurau lagi, kelitik-kelitikan lagi. Sore. Nah, karena kita mau naik ke tempat tidur, berdamailah di situ. Kukuruyuk, misal pagi-pagi bangun ya. Lanjut, mau apa kamu sekarang? Kemarin kenapa bisa begini ya? Ayo. Tuhan itu luar biasa loh saudara. Tapi begitu sore damai lagi. Aduh, luar biasa. Oke. Apa yang terjadi kalau kita tidak make peace? Ceasefire. Tahu ceasefire tuh? Gencatan senjata. Suami istri. Apa yang terjadi kalau tidak melakukan itu? Ayat 27. Ayat 27. Silakan Pak Jimmy baca bahasa Inggrisnya. Neither give place to the devil. Apa kata pertama? Neither. Jangan beri kesempatan. Ada yang pakai kata stronghold atau foothold. Foothold. Apa? Berarti pakai terjemahan apa? New King James, bacakan. Korban pakai. Tidak apa-apa. Oke. Ayat 27-nya. Coba. For anger gives a foothold to the devil. Nah, anger give foothold to the devil. Maaf ya, maaf. Kalau ada di antara kita ngundang rampok nginep di rumah, orang mikir apa ini? Gila, betul. Ternyata tanpa disadari banyak keluarga ngundang iblis nginep di rumah. Ini gila pangkat 100. Loh, betul tidak? Begitu matahari terbenam kita tidak berdamai suami istri. Iblis itu masuk nginep di rumah. Saya sering mengajarkan ayat ini saudara. Ternyata sangat banyak keluarga-keluarga Kristen berternak iblis. Tahu kata beternak? Breeding. Goblok gak orang seperti itu? Berternak kelinci masih lumayan. Ini berternak iblis. Kalau kita tidak berdamai setelah matahari terbenam, kita ngundang iblis masuk. Ngeri sudah. Di perjanjian baru hanya ada satu ayat. Ini yang luar biasa.
Saya ulangi, di perjanjian baru hanya ada satu ayat yang memberitahu kita di mana Tuhan hadir. Ini luar biasa. Saudara, banyak hamba Tuhan punya konsep yang salah. Mimbar itu kudus. Di beberapa gereja kalau saya melayani, ada peraturan mau naik mimbar lepas sepatu. Saya nggak setuju. Tuhan nggak hadir di situ. Kalau Tuhan hadir di gereja, kita kurang ajar. Nah kalau kita tutup gerejanya, Tuhan ngapain di situ? Pergi. Nah iya, suruh tunggu minggu depan ketemu lagi. Kan kurang ajar. Bahkan ada gereja punya peraturan makan pun tidak boleh karena ini tempat kudus. Salah. Nah, hanya satu ayat di perjanjian baru yang memberitahu kita di mana Dia hadir. Buka Ibrani 13 ayat yang keempat. Dari Matius pasal 1 sampai Wahyu pasal 22, tidak ada firman yang berkata di mana Tuhan hadir kecuali Ibrani 13 ayat 4. Udah? Ayo silakan baca. Yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia cepat. Ayo, jangan lama-lama. Baksonya menunggu. Baksonya enak gak tadi makan? Nah, yang buat Ferry ini. Betul kamu yang buat Ferry? Dia juga ahli buat siomay. Siomaynya enak juga. Mak saya nggak bawa hari ini dia. Udah, Pak John, pakai apa? Terjemahan apa? NLT. NLT, please. Hebrews 13:4. Give honor to marriage Give honor to marriage and remain faithful to one another in marriage. God will surely judge people who Surely. are immoral and those who commit adultery. Ya. Ada yang pakai terjemahan the marriage bed. Coba cari Inggrisnya. Kata ada the marriage bed. Tempat tidur pernikahan. Ada nggak yang pakai terjemahan itu? Coba lihat. Oke, sambil saya tunggu. Bed. Apa? Not married. Oh, But the bed aja. Terjemahan apa? Undefined. Coba bacakan. New King James. Oke. Marriage is honorable among all, and the bed undefiled. Undefiled. But Fornication. fornicators and adulterers, God will judge. Wih, ngeri sekali. Secretness. Oke, apa terjemahan apa? Derby. The message. Oh, the message. Coba bacakan. The message. Sacredness. Yang kuat terus suaranya, Ruth. Honor marriage and guard the sacredness of sexual intimacy between wife and husband. Ya, itu aja. Secretness. Oke. Saudara, ternyata saya mau menggunakan terminologi perjanjian lama. Di perjanjian lama, walaupun tempat itu tadinya kotor, tapi kalau Tuhan hadir, maka tempat itu jadi apa? Kudus. Nah, saya pakai terminologi. Karena satu-satunya tempat yang tertulis di perjanjian baru untuk dikuduskan, itu hanya tempat tidur suami istri. Berarti itu tempat Tuhan hadir tidak? Loh ayo, tempat Tuhan hadir tidak? Iya. Jadi Tuhan gak ada di gereja, di rumah. Dan di rumah Tuhan kita milih satu tempat, the secretness. Itu tempat tidur suami istri. Gak main-main ayat ini. Saudara, saya pertama dapat revelation ayat ini itu bulan Juli tahun 87. Waktu itu saya lagi mempersiapkan sebuah pelayanan rally anti perceraian. Kami mulai dari Bali, Denpasar, terus ke Banyuwangi, terus ke Situbondo, Besuki, Probolinggo, Pasuruan, Malang, terus sampai ke Jakarta. Saya nggak ingat berapa puluh kota. Waktu itu Roh Kudus berisi beban saya, ini perceraian sudah gila betul. Ada sekian puluh hamba Tuhan yang ganti-ganti. Tapi saya ngikuti terus dari Bali sampai Jakarta. 3 bulan waktu itu kami keliling. Saudara, dampaknya sungguh luar biasa waktu itu. Nah, saya dapat ayat ini. Tuhan tidak pernah minta hadir di mana-mana untuk dikuduskan, kecuali tempat tidur kita. Dahsyat sekali. Maaf, kotornya tempat tidur kita di mata Tuhan bukan karena kita 3 bulan sibuk gak sempat susi spray. Bukan itu. Itu gak pengaruh, Tuhan tetap hadir. Kalau ada perjinan, ada persundalan, fornicator, and apa tadi, adulterer, itu akan dihukum. Itu tempat itu najis. Dan Tuhan gak bisa hadir. Saya kagum. Siapa percaya bahwa tidak akan ada pemerintah, government, negara apa saja buat sensus tempat tidur rakyat ini, pemerintah kurang ajarin. Ngapain tempat tidur di sensus?
Tapi surga buat sensus loh tempat tidur kita. Hebat sekali. Ayo kita ngomong tempat tidur yang sudah menikahnya, yang belum. Jadi belum menikah. Oh sudah, kok belum punya anak. Oh begitu. Oh nunggu. Tahun ini. Oh tahu berapa bulan kandungan? Di Oh oke. Istrimu yang mana? Oh ya nanti didoakan ya. Dengerin. Kenapa? Oh Evan juga. You not married yet? Still single. Cari. You want me to introduce someone? Oke, no Evan. Dengerin dulu ya. Ini luar biasa, saudara. Wih, saya kagum betul. Kalau kita sudah menikah, tempat tidur itu ternyata ukurannya, nilainya, value-nya. Maaf ya. Kalau kita suami istri nggak beres di tempat tidur malam ini, saya ngerti kata tidak beres. Ya, pagi-pagi kita bangun keluar kamar, kira-kira wajah kita kayak apa? Suram, sumpek, apa lagi? Kodok masih lebih ganteng, saudara. Ya, kodok masih lebih cakep. Nah, itu anak-anak lagi main di depan kamar pagi-pagi. Kalau kita dua nggak beres tempat tidur, pasti teriak, minggir, kenapa di sini? Anak itu bingung, wah pasti nggak beres. Betul nggak saudara? Nah, kalau kita nggak beres, kan kita harus kerja. Namanya orang hidup, ke kantor bawa apa? Suasana apa yang kita bawa? Suram juga. Nanti teman-teman kita nggak ada apa-apa, kita pelototin. Ngapain lu? Betul? Dan impactnya sampai sore, sampai kita pulang ke rumah lagi, dan kita nggak berdamai. Maka hari malam itu setan kita undang nginep di rumah. Kalau rumahnya besar, kamarnya banyak, lagi dongkol ini, bukan marah, kesal tadi itu. Pasti alasannya, panas kamu tidur di sana aja. Ngerti maksud saya itu? Ya tuh alasan itu. Kalau rumahnya kecil nggak ada kamar lebih, lagi nggak enak berdua, tahu tuh? Ini yang satu ngadep selatan, satu ngadep utara. Cuma ketemu pantatnya aja. Saudara, ternyata tempat tidur ini adalah tanda kita harmonis atau tidak. Rumah tangga yang harmonis, percayalah, tempat tidurnya pasti rame. Kok nggak ada yang ngamen? Berarti ribut terus ini kalau begitu. Iya toh, tempat tidurnya itu sukacita. Nah, kembali seperti yang saya katakan, Tuhan Yesus memberi ukuran anak-anak. Ivan, where are you? Ivan. Sorry. Oh, Natali. Iya. Oke, thank you. Saudara dengerin, ya. Anak-anak adalah ukurannya. Kalau di rumah kita anak-anak punya kamar sendiri, ini yang luar biasa. Kalau kita lagi beres suami istri, enak dalam perdamaian, ngomong juga manis. Begitu mereka tahu kita di kamar, mereka pasti ribut ikut masuk. Jawab ya atau tidak? Main di situ. Rame, pokoknya rame. Nah, biasanya mamanya yang teriak-teriak, jangan kotorin spray baru diganti itu. Nah, itu mama biasanya. That's right. Tapi yang aneh, saudara, kita nggak ribut, nggak bersuara, tapi kita jengkel. Walaupun kita di rumah, di dalam kamar, anak-anak nggak berani masuk. Saya buat riset ini loh. Pertanyaan saya, bagaimana mereka tahu kita nggak beres? Bayangkan, satu orang mewakili dua pribadi yang luar biasa. Tuhan Yesus Bapa di surga. Maka itu kenapa yang diganggu iblis kebanyakan suami, bukan istri. Karena setan tahu peranan, role-nya suami itu nggak main-main. Maka itu kita harus berani setia dengan pasangan kita. Coba baca ayat ini, Malaikat 4 ayat 6. Ngeri sekali, ini ayat yang menakutkan buat saya. Kenapa harus suami yang diberesin? Malaikat 4 ayat 6. Karena memang begitu keadaannya. Dah? Malaikat 4 ayat 6. Maka ia akan Ya, tunggu, pakai mic. ini aja. Enggak apa-apa. No, sudah ya lanjut. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, Ya. dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang Tuhan memberikan ultimatum, memberi ancaman. Aku tetap akan datang,
Tapi bukan memberkati. Ngeri sekali. Memukul bumi sehingga musnah. Hancur. Bahasa Inggris sih, coba Mariati. And he will turn the heart of the fathers to the children, and the hearts of the children to the fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Strike. Ada yang bilang smith, macam-macam. Smite, maaf. Saudara, inilah satu-satunya ayat saya katakan. Bahkan inilah satu-satunya tulisan di seluruh dunia, nggak ada yang menulis kapan dunia hancur. Ternyata bukan karena tsunami, bukan karena nuklir, bukan karena volcano, bukan karena banjir, bukan karena earthquake, bukan. Satu-satunya buku yang menuliskan, aku akan tetap datang dan memukul bumi, smite the earth, hancur. Itu cuma Alkitab. Kenapa? Catat, ketika papa nggak jadi papa yang benar, dunia itu hancur. Saudara lihat semua kriminal pasti gara-gara papanya. Betul tidak? Lihat, ini fakta. Maka itu ini penting, kita jaga pernikahan kita penting. Kehadiran Tuhan dalam hidup kita jaga, itu penting. Anak-anak kita jadi jahat bukan karena kita kurang memberi uang, bukan karena kita kurang menyediakan pendidikan yang baik, bukan. Anak-anak kita jadi kurang ajar, jadi rusak gara-gara kita para papa nggak jadi papa yang baik untuk anak-anak. Alkitab itu mencatat itu luar biasa. Semua tentang peranan papa ini harus benar. Masih ingat waktu kita masih kecil? Dengar ya, mama kita bisa salah nggak pada kita? Bisa dong. Papa kita juga bisa salah. Catat. Anak-anak lebih mudah mengampuni mama atau mengampuni papa? Artinya, lu serius, di mata anak-anak mama boleh salah, tapi awas papa. Dan ini ayatnya. Kita buka 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-10. Mengapa mama boleh salah tapi anak papa tidak? Ditulis di Alkitab. 1 Tesalonika 2 ayat 10. Ya, coba baca lagi ya. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah. Ya. Betapa saleh, adil, dan tak bercacat. Ya, kami berlaku di lakukan. antara kamu yang percaya. Ayat 11, siapa itu? Kamu tahu betapa kami seperti Bapa. Nah, seperti Bapak aja, stop sampai situ. Kamu tahu kami seperti Papa terhadap anak-anak. Ada yang ketiga, nggak boleh cacat. Bahasa Inggrisnya, mana sih? Sudah? 3 ayat 10. Ayat 10. You are witnesses, and God also, how devotedly and justly Devoted, ya satu, and justice, and blamelessly nggak ada cacatnya. Terus? we behave ourselves among you who believe. Ya terus ayat 11-nya, apa itu? As you know how we exhorted and comforted. Oh, nggak ada kata father di situ. Mungkin kalau ada ya. Yeah. Terus? As you know how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father does his own children. Ya, as a father does on children. Apa? Gini logika paling gampang. Siapa pernah nonton film, movie, ujungnya jagoannya mati? Kecewa nggak? Iya. Ngapain nonton? Nah, seperti itu anak yang papanya bersalah. Kecewanya dalam sekali, regret. Ini membuat tidak adil. Ada 3 hal yang membuat papa melukai anak-anaknya. 1, ketika papa pukul mama dari anak-anaknya, itu anak-anak marah. Juga ketika papa dengan cewek lain, itu anak marah. Nomor 2, kapan papa melukai anak-anak? Ketika papa tidak adil, nggak fair, membeda-bedakan. Ketiga, ketika papa tidak tepat janji, itu anak marah. Ada yang nyesel jadi laki-laki setelah dengar ini. Terus mau jadi apa? Saudara, kita harus bersyukur karena Tuhan menentukan kita sebagai laki-laki yang bisa mewakili Yesus dan mewakili Bapa di surga. Maka itu kepada anak-anak perempuan saya ajari begini. Kalau kamu sudah yakin anak laki itu jodohmu, papa mama pun sudah agree, pendetamu pun sudah agree,
Pertanyaan pertama kepada cowokmu, gini, nanti kalau kita menikah, kamu berani janji nggak selingkuh mati? Kalau cowok jawabnya, langsung putuskan, berarti dia mau selingkuh, itu aja sudah. Yang punya anak perempuan, yakinkan anak-anaknya begitu. Serius, saudara. Harus berani. Ya, ini konsep yang penting yang kita harus tahu. Gereja 2 minggu ini ngalami kehancuran besar. Maaf, saya harus ngomong. Masih ingat penyanyi hebat Israel Jutan? Ngeri sekali. Kita tidak bisa nyalakan. Kita nggak menghakimi. Karena itu bisa terjadi pada keluarga kita. Lo betul tidak? Karena kita tetap manusia kok. Israel Jutan, ya. Maka itu penting. Kehadiran Tuhan itu penting. Kalau saudara baca Kejadian 2:18 ya. Jangan pernah menikah. Ini Kejadian 2:18 hubungan dengan Matius 6 ayat 6. Jangan pernah menikah sebelum kita punya intimacy relationship with him. Kejadian 2:18. Jadi kalau kita tidak punya hubungan intim dengan Tuhan kita di surga, lalu kita menikah, maka terjadi peperangan. Karena kita akan nuntut pasangan kita untuk memuaskan kita dengan cara kita. Maaf, ini ngomong seks, ini ngomong tempat tidur. Sangat jahat, baik suami maupun istri yang menuntut pasangannya, dengar baik-baik, memuaskan secara seks dengan cara sendiri. Itu jahat. Maaf, kalau ada suami khususnya, istri juga ada tapi gak sebanyak suami, menuntut pasangannya melakukan hubungan seks menurut yang dia suka. Maaf, ini pelacur. Betul gak? Maaf saya berkata. Kan masih ada pelacur karena laki-laki itu sudah bayar. Nah, karena dibayar, kamu harus melakukan apa yang kamu minta. Ini jahat suami seperti ini. Maka itu kalau saya konseling, ada masalah apa saja, saya mulai dengan bagaimana hubunganmu dengan Tuhanmu. Begitu kita nggak beres dengan Tuhan, pasti nggak beres dengan pasangan kita. Ngerti ya?